Di balik sehelai tembakau yang harum, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Pagi yang dingin, terik siang yang menyengat, hingga senja yang panjang. Semuanya dilalui oleh petani lokal dengan satu harapan. Hasil panen mereka bisa sampai ke hati kita. Mereka bukan hanya menanam tembakau. Mereka menanam doa, kesabaran, dan cinta untuk keluarga yang mereka cintai. Dengan memilih tembakau dari petani lokal, kita bukan sekadar menikmati rasa kita ikut menjaga mimpi, memberi napas untuk kehidupan yang lebih layak, dan memastikan tradisi yang berharga ini tetap hidup. Satu helai tembakau, 1000 harapan. Mari kita dukung petani lokal, karena dari merekalah kualitas sejati bermula. Dulu, melinting tembakau identik dengan sesuatu yang klasik dan tradisional. Namun, di era sekarang, banyak anak muda mulai melihat linting bukan hanya sekadar kebiasaan lama, tapi sebuah lifestyle yang penuh nilai seni dan kebebasan. Melinting adalah proses yang sederhana, menaburkan tembakau, menggulung kertas, dan menikmatinya. Tapi lebih dari itu, ada filosofi di dalamnya. Kesabaran, ketelitian, dan personalisasi. Setiap gulungan adalah karya tangan, berbeda satu sama lain, unik seperti pemiliknya. Yang membuat linting tetap relevan sampai sekarang adalah kebebasan. Tidak ada aturan baku, setiap orang bisa melinting dengan cara masing-masing. Bagi sebagian orang, ini adalah momen untuk slow down di tengah kehidupan yang serba cepat. Tembakau linting adalah perpaduan indah antara tradisi dan modernitas. Dari ritual klasik yang diwariskan, kini ia bertransformasi menjadi simbol gaya, seni, dan kebebasan. Linting bukan sekadar tentang tembakau, tapi tentang cerita, gaya hidup, dan jiwa bebas yang ada di balik setiap gulungan. Kalau ngomongin tembakau linting atau istilah kerennya roll your own Aryo, sepertinya tahun 2026 bakal jadi tahun yang cukup menarik. Bukan cuma karena penikmatnya makin beragam, tapi juga karena tren dan kebutuhannya mulai berubah. 1. Pasarnya masih stabil, nggak hilang begitu saja. Walau industri rokok pabrikan sering jadi sorotan, tembakau linting tetap punya tempat di hati banyak orang. Pasar Rio diperkirakan tetap tumbuh, walau pelan-pelan. Artinya masih banyak orang yang suka sensasi melinting sendiri. Kedua, kertas, filter, dan aksesoris bukan cuma pelengkap. Jangan remehkan perlengkapan linting. Kertas tipis, filter ramah lingkungan, bahkan alat linting mungil makin banyak dicari. Apalagi buat mereka yang peduli sama lingkungan, kertas biodegradable atau filter bisa didaur ulang bakal jadi pilihan utama. 3. Cukai dan aturan main. Nah, ini yang sering bikin harga berubah-ubah. Di Indonesia, cukai tembakau selalu jadi topik hangat. Kalau tarif naik bisa jadi harga ikut melambung, tapi di sisi lain ini juga bikin sebagian orang beralih ke lintingan sendiri yang lebih terjangkau. 4. 2 tipe konsumen. Pertama, ada yang linting karena mau hemat. Kedua, ada yang linting demi pengalaman, coba rasa baru, kertas unik, atau sekadar karena seru melinting sendiri. Kalau produsen bisa gabungin harga bersahabat dengan pengalaman yang oke, dijamin laris. Kelima, digital dan komunitas online tutorial linting di YouTube, review rasa di TikTok, sampai komunitas linting di media sosial bakal makin ramai. Penjual yang pintar memanfaatkan internet pasti lebih gampang nyari pembeli. 6. Inovasi rasa dan gaya. Bukan cuma kretek atau tembakau murni, sekarang mulai banyak rasa unik seperti mint dingin, buah-buahan, bahkan campuran tembakau premium. Ada juga konsep lintingan craft yang dijual seperti karya seni. Singkatnya, 2026 bakal jadi tahun di mana tembakau linting bukan cuma soal harga, tapi juga soal gaya, kreativitas, dan cerita di balik setiap lintingan.